Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan menguji Saudari Ita dengan judul apa, Mbak Ita? Penerapan azas kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalah Indonesia cabang Pangkal Pinang. Mbak Ita pertama sehat nggak? Sehat, Pak. Tahu ini lagi hamil berapa bulan? 7, Pak. 7 ya? Oke. Mbak mau presentasi di situ atau di situ nyamannya? Sama aja di situ. Di situ aja. Kuat tapi. Insya Allah. Oke. Nanti Mbak paparan, lalu kemudian ada proses tanya jawab. Mbak mau jawab silakan, diklarifikasi silakan. Setelah itu nanti kami akan rapat di majelis untuk menyatakan Anda lulus atau tidak lulus. Seperti itu. Waktu dan tempat saya persilakan 10 sampai 12 menit lah. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji tesis saya pada hari ini. Hari ini Jumat 12 Juli 2024, saya Ita Rosdiana dengan NIM 403-222-1014 akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalah Indonesia cabang Pangkal Pinang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi Indonesia sejak era reformasi menguatkan peran lembaga pembiayaan syariah dalam sirkulasi keuangan nasional. Sistem ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip syariah Islam berkembang pesat, didukung oleh legislasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Bank Syariah. Bank Syariah yang beroperasi tanpa riba dan berprinsip pada hukum Islam menerapkan sistem profit and loss sharing. Musyarakah sebagai bentuk kerjasama dengan bagi hasil diatur dalam regulasi ini. Untuk tantangan utama adalah tingginya rasio non-performing financing atau NPF seperti di Bank Muamalah Indonesia cabang Pangkal Pinang dengan NPF mencapai 4,78% pada tahun 2002. Penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan musyarakah diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan pembayaran dan wan prestasi, sehingga penelitian ini mengkaji penerapan azas tersebut di Bank Muamalah Indonesia cabang Pangkal Pinang. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalah Indonesia cabang Pangkal Pinang. Yang kedua, bagaimana akibat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terdapat pelanggaran azas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalah Indonesia cabang Pangkal Pinang. Dan kerangka teori. Yang pertama, teori kontrak. Kontrak dalam arti luas berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak. Yang kedua, azas kebebasan berkontrak. Dalam pembuatan suatu kontrak perjanjian terdapat 5 azas perjanjian yang wajib terpenuhi. Di antaranya adalah azas kebebasan berkontrak, freedom of contract, azas konsensualisme, consensualism, azas kepastian hukum, fakta sans servanda, kemudian akad itikat baik, good faith, dan azas kepribadian. Azas kebebasan berkontrak itu merupakan jaminan kebebasan yang diberikan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian dengan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian secara umum tercantum dalam pasal 1313 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada orang lain atau lebih. Dua, lembaga pembiayaan adalah entitas bisnis yang beroperasi dalam bidang pembiayaan dengan memberikan dana atau modal tanpa menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usahanya secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yakni yang dilakukan dengan mengkaji kasus melalui data primer
yang diperoleh dengan observasi langsung atau wawancara. Di sini ada skema pembiayaan musyarakah. Kemudian untuk azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku, ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan menetapkan ketentuan perjanjian. Terus kebebasan berkontrak dalam praktik di bank muamalat itu pertama dalam menentukan jumlah dana, kedua menentukan nisbah bagi hasil, terus ketiga pemilihan jangka waktu pembiayaan. Untuk klausula yang tidak dinegosiasikan itu hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa tidak dapat dinegosiasikan untuk mencegah wan prestasi atau adanya kecurangan. Akibat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran azas kebebasan berkontrak. Untuk akibat hukum atas pelanggaran azas kebebasan berkontrak itu pertama pembatalan perjanjian, kedua gugatan ganti rugi, ketiga denda atau sanksi administratif, empat menurunnya reputasi, kelima penghentian kerjasama, dan keenam tindakan hukum tambahan. Untuk penyelesaian sengketanya itu ada secara non litigasi dengan negosiasi dan mediasi. Kesimpulannya, pertama, penerapan azas kebebasan berkontrak dalam akad perjanjian musyarakah di Bank Muamalat Indonesia cabang Pangkal Pinang telah dilakukan secara terintegrasi dengan standar pelayanan dan operasi perbankan syariah. Proses dimulai dari inisiatif nasabah untuk memajukan nilai pembiayaan, dilengkapi dengan berkas dan rencana pendukung yang kemudian dievaluasi dan dinilai kelayakannya oleh bank. Setelah dinilai layak, bank dan nasabah menetapkan akad bersama yang mencakup nilai pembiayaan, jangka waktu, dan pembagian keuntungan yang dinegosiasikan dan disepakati bersama, meskipun menggunakan format perjanjian baku. Realisasi pencairan dana dilakukan sesuai dengan klausul yang telah disepakati, memastikan bahwa setiap tahap perjanjian dari prakontrak hingga pasca kontrak memenuhi azas kebebasan berkontrak. Kesimpulan kedua, akibat hukum dari pelanggaran azas kebebasan berkontrak yang merugikan salah satu pihak dapat berupa pembatalan perjanjian, denda ganti rugi, sanksi administratif, atau penghentian kerjasama. Bank Muamalat Indonesia cabang Pangkal Pinang fokus pada penyelesaian non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Namun jika tidak berhasil, litigasi dengan gugatan ke pengadilan akan dilakukan. Pelanggaran ini dapat membuat perjanjian dianggap tidak sah, menimbulkan kerugian bagi debitor, dan dampak negatif lainnya bagi kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita buka latar belakang. Jadi masalah pertama soal aspek penerapan asas kan. Masalah kedua adalah soal akibat hukum dalam hal pelanggaran asas tersebut. Bagaimana akibat hukum dan mekanismenya. Ya, tapi di balik dua rumusan masalah ini sebenarnya yang picuan masalahnya itu apa sih sebenarnya? Coba Mbak ceritakan. Mungkin ada kesenjangan hukum ya Pak ya, antara kewajiban azas kebebasan berkontrak di dalam akad perjanjian musyarakah ini dengan penerapannya. Ada ketidaksesuaian antara asas dan implementasinya dengan penerapannya. Asas kebebasan berkontrak. Kontrak itu perjanjian? Iya, perjanjian. Ada nggak definisi operasional yang menyatakan di sini kontrak itu apa di tesis ini? Halaman 16. Berarti kontrak adalah sebuah perjanjian yang mengatur hubungan antara dua belah pihak atau kontrak dapat berupa perjanjian tertulis antara dua pihak dalam perdagangan sewa menyewa dan sebagainya. Substansi dari asas ini apa? Berarti di sini diberikan kebebasan untuk para pihak itu menentukan isi perjanjian, terus jangka waktu perjanjian. Gitu. Dalam akad pembiayaan itu memang cuma ada musyarakah. Ada nggak akad jenis bentuk pembiayaan yang lain? Ada. Apa? Ada mudharabah, murabahah. Kalau musyarakah apa? Itu akad kerjasama yang terjadi di antara para
para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Ada nggak Mbak dapat soal akad pembiayaan kerjasama musyarakah ini ternyata pada waktu implementasinya taruhlah ketidaksesuaian? Ada nggak cerita itu? Isi perjanjian itu kadang tidak sesuai, mungkin kurangnya penjelasan dari pihak bank terkait akad tadi. Pada saat udah berjalannya pembiayaan, itu nasabah mengeluhkan bahwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Bagaimana penerapan asasnya ini terhadap pembiayaan musyarakah? Ada 3 sih Pak, yang tadi 3 yang bisa dinegosiasikan itu dalam penentuan jumlah dana, penentuan nisbah bagi hasil, sama pemberian jangka waktu. Kalau akibat hukumnya apa? Dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terdapat pelanggaran asas ini, akibatnya apa? Bisa pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian, gugatan ganti rugi, denda atau sanksi administratif, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis sidang sudah musyawarah mufakat pada hari Jumat 12 bulan Juli tahun 2024 sore menjelang petang ini, yang sidang tesis atas nama mahasiswa Ita Rosdiana SH bidang peminatan HEP atau Hukum Ekonomi dan Bisnis dengan judul tesis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pangkal Pinang. Mbak, kami menyatakan lulus. Tangan. Kami ucapkan selamat